Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di video kali ini kakak akan memberikan suatu deskripsi sedikit tentang ciri-ciri dari kelawar ya. Jadi kalian sebelum mengetahui sistem ekskresi atau sistem-sistem yang lainnya dari kelawar, kita harus mengetahui siapa itu kelawar. Ya langsung aja kita buka. Ya, langsung aja kita buka. Ini ada suatu tulisan ya dari skripsi ya di Gilip Unila ACID. Nah, ini langsung ke bab 2-nya. Di bab 2-nya ada tinjauan pustaka. Kemudian dia menuliskan tentang biologi kelawar. Jadi kita harus ketahui bahwa kelawar itu adalah mamalia ya, teman-teman ya. Mamalia itu adalah salah satu hewan yang menyusui. Ya, jadi disebut mamalia karena dia hewan yang menyusui. Dan mamalia itu di bawah kelompok hewan yang besar yaitu vertebrata. Karena hewan itu ada dua ya, invertebrata dan vertebrata. Nah, hewan yang memiliki tulang belakang adalah vertebrata, sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Ya, jadi si kelelawar ini dia memiliki tulang belakang dan juga mamalia, artinya dia bisa menyusui. Hewan-hewan bertulang belakang lain, contohnya kayak aves. Aves itu dia bertulang belakang, tapi dia tidak bisa menyusui. Nah, karena aves itu burung itu tidak menyusui ya, bertelur. Nah, kelawar ini adalah kelompok mamalia dari ordo Chiroptera. Jadi mamalia itu nanti ada lagi banyak dibagi-bagi. Nggak cuman ordo Chiroptera, juga ada ordo misalnya primata. Nah, primata itu kita, kayak monyet, manusia ya. Kita bukan monyet, maaf. Monyet dan manusia itu sama-sama ordonya di primata. Nah, dan dia dalam mamalia juga. Nah, tapi kalau ini ordonya Chiroptera, jadi makanya berbeda ya kan. Berbeda lah kita dengan kelawar karena dia Chiroptera. Kalau kita ordonya, kita mamalia tapi ordo kita adalah primata. Jadi yaitu hewan yang memiliki kaki yang bisa berdiri, berjalan. Nah, dengan dua subordo yang dibedakan atas jenis pakannya. Gitu. Jadi ada ordo Megachiroptera dan ordo Microchiroptera. Nah, kalau Megachiroptera itu adalah ordo yang pemakan buah. Gitu. Terus kalau ordo yang ini, kan ini mega itu pemakan buah ya. Kalau ordo Microchiroptera itu kelawar pemakan serangga. Seperti itu. Tapi juga ada nanti kelawar yang menghisap darah ya, namanya adalah kelawar vampir. Kelawar vampir atau apa ya, vampire bat ya. Nah, ini dia mengkonsumsi darah. Itu ada juga gitu kelawar yang vampir yang mengkonsumsi darah. Konsumsi darahnya dari mana? Yaitu dari salah satunya adalah dia menyerang ternak dan bahkan manusia. Jadi dia menghisap darah ternak dan manusia. Dia menggigit ya, dibilang menggigit. Kelawar vampir menggigit, tapi katanya tidak berbahaya bagi manusia. Mungkin kayak nyamuk kali ya. Nyamuk kan ngisap darah ya, dia nggak terlalu berbahaya gitu. Terinspirasi juga ya, gara-gara kelawar vampir ini ada film Dracula katanya gitu. Oke, itu jadi nanti ada juga ya. Jadi ada apa ya, kelawar yang memakan buah, kelawar memakan serangga, dan juga kelawar yang memakan darah, menghisap darah. Kemudian di sini disebutkan bahwa oh ya teman-teman, di sini ada daftar pustakanya seperti tulisan Cobert dan Hill ya. Teman-teman kalau mengutip misalnya tulisan kelawar adalah mamalia dari ordo Chiroptera, kalian harus mengutip Cobert dan Hill sebagai daftar pustakanya. Dan kalau ingin minta daftar pustaka, silakan nanti hubungin ke kakak aja. Yang mana? Misalnya kak, aku minta Cobert dan Hill daftar pustakanya, itu nanti kakak akan berikan. Kemudian kelawar adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ya, yang lain nggak bisa, kayak tikus nggak bisa ya. Sapi, gajah nggak bisa. Bayangin kalau gajah terbang, kemudian hinggap di atap rumah kita, genteng rumah kita, nggak tahu apa yang terjadi ya. Dia gelantungan di pohon mangga gitu rumah kita, nggak tahu apa yang terjadi ya. Mangganya mungkin jadi apa? Jadi belalai kali ya. Aduh, hancur lah pastinya ya. Chiroptera berarti memiliki sayap tangan karena kaki depannya termodifikasi sebagai sayap tangan. Jadi kelawar ini memiliki kaki depan dan kaki belakang. Gitu. Jadi kaki depannya itu kaki depan yang ini. Nah, ini kaki depan, ini kaki depannya. Ini kaki belakang, ini kaki belakang. Jadi kaki depannya itu termodifikasi menjadi sayap. Perbedaan nyata antara sayap burung dan sayap kelawar adalah pada perluasan tubuhnya yang berdaging.
dan sayapnya yang tidak berbulu gitu. Jadi sayap kelelawar itu ada dagingnya, walaupun tipis ya, kalau kita lihat tipis lah. Sayap kelelawar tuh tipis. Tipis kayak gimana ya? Tipis. Mana kita coba tulis kelelawar di sini. Nah, ini ya, ada ya. Jadi dia tuh tipis banget ya, teman-teman ya. Apa namanya, sayapnya, tapi dia berdaging gitu ya. Tapi dia tidak berbulu ya, melainkan berambut. Jadi kalau mamalia itu bukan bulu, rambut. Kalau bulu itu kita bilangnya di burung, di spesies-spesies burung itu baru bulu. Nah, terus sayap ini dinamakan petagium. Jadi lebih kerennya namanya petagium ya. Yang membentang dari tubuh sampai dari tubuh sampai jari kaki depan, ya dari tubuhnya dia sampai jari kaki depan, terus sampai kaki belakang dan ekor. Medway 1978. Silakan pustakanya minta ke kakak Medway 1978. Nah, jadi dia membentang dari tubuhnya, kemudian ke kaki, ujung kaki depan dan sampai ujung kaki belakang dan bahkan sampai ekornya di sayapnya itu besar banget ya. Kelelawar tuh besar banget. Ya, semuanya, hampir semuanya melingkupi tubuhnya dia. Nah, kalau kita lihat nih kelelawar ya kayak gini. Ada kupingnya, telinganya agak besar ya. Ada tragus juga di sini. Ada dada, ada hidung, kemudian ada lutut, ada siku. Ada jari. Nah, jarinya juga sama, ada 5 ya. Kalau kita lihat jari yang pertama gitu ya. Jari yang pertama, mana jari yang pertama ya? Ini ya jari pertama ya. Jari pertama, jari kedua, jari ketiga, jari keempat, jari kelima. Jadi dia juga punya 5 jari ya. Sama kayak kita ya, cuman beda ya, jarinya agak lebih panjang dikit lah ya. Nah, ini ada sayapnya, kemudian sayapnya itu berselaput ya, selaput sayap gitu. Terus ada selaput ekornya, keren lah pokoknya saya. Ini adalah Juri dan Madya. Sumber pustakanya Juri dan Madya. Jadi kalau kalian mau ngambil gambar ini, tolong pustakanya minta ke kakak Juri dan Madya. Nah, pada kelelawar petagium atau sayap berfungsi untuk memegang anaknya yang baru dilahirkan dengan posisi kepala di bawah. Selain untuk terbang, sayap kelelawar berfungsi untuk menyelimuti tubuhnya ketika bergantung terbalik. Jadi kalau pas tidur kan dia kayak terbalik, kemudian dia menyelimuti tubuhnya dengan sayap. Nah, kayak gini ya. Tuh, lucu ya kelawarnya. Dia tuh bisa ya gitu. Satu sayapnya ini bergelantung, ya kan? Satu lagi menyelimuti. Padahal tidur gitu ya, masih bisa gelantungan. Mungkin sayapnya dia tuh cuma gelantungin baju gitu kali ya, nggak mencengkeram ya, nggak mencengkeram. Kalau kita kan gelantungan pada pohon kan kita mencengkeram ya, jadi butuh kesadaran, conscious gitu ya. Kalau dia nggak butuh kesadaran mungkin karena gantungin baju gitu. Jadi walaupun tidur dia masih bisa ngegantung ya kan. Kan baju kan tidur mati, terus dia kenapa bisa ngegantung ya kan? Ya karena dia digantung bukan mencengkeram. Oke, next lah ya. Nah, ukuran tubuh dari jenis Megachiroptera, yaitu kelelawar yang memakan buah itu lebih besar daripada yang tidak memakan buah, yaitu makan serangga. Nah, terus dibilang gini, saat terbang kelelawar membutuhkan oksigen lebih banyak dibandingkan tidak terbang gitu. Dan denyut nadinya itu berdetak lebih kencang dibandingkan ketika dia tidak terbang. Begitu. Terus apalagi morfologi kelelawar. Secara morfologi terdapat perbedaan antara Megachiroptera dan Microchiroptera. Mega pemakan buah, mikro pemakan serangga. Microchiroptera yang pemakan serangga itu menggunakan ekolokasi, teman-teman, yang rumit untuk orientasi navigasi dan tidak menggunakan penglihatan saat terbang, serta umumnya memiliki mata yang kecil gitu. Jadi gitu ya, kan ada bilang mata kelelawar itu dia buta lah segala macam bilang ya. Tapi mungkin dia kecil ya teman-teman, nggak buta tapi kecil, karena kecil mungkin susah, jadi dia lebih menggunakan ekolokasi. Nah, ekolokasi itu yang kita belajar di fisika ya, jadi dia menggunakan gelombang ultrasonik ya untuk dia navigasi, untuk pergerakannya. Nah, sedangkan Megachiroptera itu lebih menggunakan penglihatan saat terbang. Nah, jadi nggak semua kelelawar itu menggunakan
membran gelombang ultrasonik gitu. Melainkan dan juga nggak semua kata orang kalau kelelawar itu matanya buta, nggak juga. Ternyata ada yang dari ordo Megachiroptera yang dia pemakan buah, dia menggunakan penglihatan pada saat terbang gitu teman-teman ya. Terus memiliki mata yang menonjol dan terlihat dengan jelas. Meskipun ada jenis dari genus Rossetus yang menggunakan ekolokasi. Ya, tapi secara umum yang pemakan buah itu jelas dia menggunakan mata. Dan Microchiroptera memiliki telinga yang besar. Nah, kalau Megachiroptera itu telinganya kecil. Kalau Microchiroptera itu telinga yang besar karena dia menggunakan gelombang ultrasonik ya, yang ditangkap nanti ke telinganya lagi gitu kan. Jadi memiliki telinga yang besar. Adaptasi lah ya. Memiliki tragus dan antitragus gitu. Tragus dan tragus. Ya mungkin tragus itu fungsinya salah satunya untuk ekolokasi itulah ya. Nah, itu adalah sedikit tentang bagaimana kelelawar itu bernavigasi yang ada hubungannya nanti dengan fisika-fisika kita kali ya, teman-teman ya. Nah, perilaku kelelawar. Kelelawar termasuk hewan nokturnal ya, karena dia mencari makan pada malam hari dan siang hari dia melakukan aktivitas tidur dengan cara bergantung dengan kakinya menyelimuti tubuhnya dengan sayap ketika dingin dan mengipaskan sayapnya jika keadaan panas. Nah, terdapat dua alasan kelelawar kenapa dia lebih memilih pada malam hari, teman-teman. Karena mungkin siang hari dia bilang itu pengaruh radiasi panas yang merugikan sayap. Kan sayapnya tipis tuh ya, jadi dia kepanasan gitu. Karena tipis terus menyerap panas, akhirnya dia kepanasan, mungkin dia lemah gitu ya. Terbakar mungkin bisa jadi. Kedua, kelelawar itu mengalami proses adaptasi yang khusus yaitu memiliki indera yang sangat mendukung pada aktivitas malam hari. Kayak contohnya kayak di echolocation. Jadi yang si pemakan serangga itu, jadi dia memiliki kemampuan ekolokasi. Jadi nggak perlu melihat, dia sudah bisa tahu ada lokasi serangga di mana dan mana. Ya kan, jadi nggak perlu lihat karena malam hari itu gelap, gimana mau ngelihat gitu kan. Jadinya lebih baik dia bisa di malam hari. Dan juga dia itu karena dia malam hari ini cari makannya, sehingga dia bisa menghilangkan persaingannya dengan hewan-hewan diurnal. Jadi nokturnal itu hewan yang malam hari, diurnal hewan yang siang hari. Seperti misalnya burung. Kan burung juga ada pemakan serangga ya teman-teman. Nah tapi burung itu dia aktifnya pada siang hari. Sehingga kalau si kelelawar itu malam hari keluarnya, shiftnya malam, jadi dia nggak bersaing dengan burung, nggak tampol-tampolan, dengan nggak tonjok-tonjokan dengan burung untuk merebutkan serangga gitu. Jadi dia hebat banget kelelawar ini. Nah, kelelawar sering terlihat makan di atas pohon dan menjatuhkan sisa makanannya ke tanah. Wah, mubazir nih dia nih. Gitu. Nah, ini keren nih. Bagi induk yang memiliki anak, maka induk memberikan makan kepada anaknya sebelum induk tersebut makan. Gitu ya. Jadi emang ini dia mendahulukan anaknya. Ini keibuannya sangat tinggi sekali nih kelelawar ya. Masa kelelawar aja keibuannya tinggi, masa manusia sih enggak gitu ya. Ada manusia yang membunuh anaknya itu gimana itu? Kelelawar aja yang dia otaknya aja sekecil, mungkin ya kalau kita bilang otaknya itu 1/10-nya kita. Dia itu masih sayang dengan anaknya. Kok ada gitu ya, ibu yang tega membunuh anaknya. Nah, kelelawar itu jadi contoh ya. Kelelawar hidup berkoloni, ada yang berkoloni itu berkelompok, rame gitu ya. Berkelompok kecil, berpasangan, punya pasangan ya, dan hidup soliter. Ini yang jomblo ya, kasihan kayak kita gitu, soliter. Kemudian kelelawar itu berkembang biak hanya 1 kali dalam setahun dengan masa kehamilan 3-6 bulan. Kalau manusia kan 9 bulan ya mengandungnya, dia 3-6 bulan. Dan hanya bisa melahirkan 1 ekor kelelawar pada setiap periode kelahirannya. Jadi nggak ada istilah anak kembar gitu ya. Kelelawar anak kembar, cuma 1 doang. Gitu. Nah, pada musim dingin, kawasan subtropis ya. Subtropis tuh kawasan kayak Eropa, dingin-dingin gitu. Kalau Indonesia itu tropis. Kelelawar tidur dan mampu menurunkan laju metabolisme tubuhnya. Jadi dia hibernasi, coy. Dormant, kayak gitu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kira-kira penjelasan tentang kelelawar.
Intinya kelelawar itu adalah hewan salah satu mamalia, satu-satunya mamalia yang memiliki kemampuan terbang. Dan juga kelelawar juga memiliki kemampuan ekolokasi. Salah satu hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi karena dia memiliki organ olfaktori. Organ olfaktori itu adalah organ jadi dia memiliki telinga yang besar gitu, kemampuan ekolokasi karena memiliki telinga yang besar dan ada memiliki organ yang bisa mengartikan gelombang ultrasonik itu, sehingga dia bisa melakukan maneuvering pada saat gelap dan matanya yang terbatas gitu. Dan lain-lain sebagainya lah. Ini olfaktori, lupakan lah. Olfaktori itu penciuman, itu yang ada di pemakan buah sih. Mungkin dia bisa mencium ya. Nah itu, peranan kelelawar. Peranan kelelawar itu salah satunya adalah karena dia memakan buah, jadi dia memiliki peran penting pada penyebaran biji dan penyerbukan. Biji ya, biji bukan biji. Ya, ini biji tanaman ya, biji buah ya, untuk pertumbuhan atau reproduksi tanaman. Seperti itu ya teman-teman ya, kira-kira tentang sedikit tentang kelelawar yang mungkin ini video ini bisa kalian ringkas untuk dituliskan di tugas project kalian masing-masing. Oke, terus terakhir tentang kelelawar vampir tadi udah dibahas ya, kelelawar vampir ya. Nah, itu nanti ada hubungannya nanti kita ke sistem ekskresi ya, di mana kelelawar itu kan dia makanannya ada yang buah, ada yang kemarin kakak bilang serangga dan darah. Jadi yang serangga dan darah ini nanti pada sistem ekskresi dia memiliki urin yang pekat ya, kencing yang pekat, sedangkan yang yang pemakan buah dia memiliki urin yang encer. Karena di buah itu sedikit protein kan, sedangkan di darah dan serangga itu tinggi protein. Sehingga urin itu pekat di darah dan serangga. Dan urin encer di pemakan buah, karena buah itu memiliki protein yang sedikit. Oke teman-teman, sampai di video selanjutnya kita akan bahas tentang sistem organ. Terutama mungkin sistem ekskresi pada kelelawar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam sukses. Bye.